Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadatul Ulfia. Saya mahasiswi program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Hari ini saya akan memaparkan tentang arus laut dan gelombang. Jadi, arus laut itu adalah perpindahan massa jenis air dari satu tempat ke tempat yang lain, dan perubahan ini itu disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama itu ada angin, ada air pasang surut, kemudian yang ketiga ada perubahan massa jenis air, dan yang keempat itu ada rotasi bumi. Oke, arus laut yang terdapat terjadi di lautan itu ada dua. Yang pertama itu arus permukaan laut dan juga arus kedalaman laut. Jadi arus permukaan laut itu dominan dipengaruhi oleh tiupan angin di permukaan. Jadi jenis arus ini itu bergerak secara konstan, membentuk aliran yang berputar itu searah jarum jam. Dan arus kedalaman laut itu dipengaruhi oleh densitas air laut, dan perbedaan densitas ini disebabkan oleh perbedaan suhu dan salinitas, sehingga menimbulkan gerak vertikal air laut. Dan gerakan massa air laut ini atau gerakan massa air laut dalam ini disebut juga sirkulasi termohalin. Jadi, sirkulasi termohalin, arus dalam dan arus permukaan yang digerakkan oleh angin, dia itu akan bergabung membentuk jalur yang disebut dengan jalur global conveyor belt. Jadi, ini merupakan arus terpanjang di dunia, yang dimana ini itu berfungsi untuk pergerakan air atau proses penyebaran suhu di lautan. Jalur ini itu merupakan salah satu dasar dari rantai makanan mikroorganisme di laut, karena pada saat arus ini terjadi, saat dia mendominasi arus permukaan di jalur ini, dia itu akan membawa nutrisi yang berguna untuk mikroorganisme. Setelah kita membicarakan tentang arus, kemudian kita akan masuk ke gelombang. Jadi gelombang ini adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus. Jadi pembangkit dominan gelombang laut adalah angin. Faktor lain penyebab gelombang itu dari gaya tarik-menarik bumi, bulan, matahari. Bisa juga gempa atau juga gelombang yang disebabkan oleh gerakan kapal. Tinggi dan periode gelombang itu dipengaruhi oleh fetch, yaitu jarak tempuh gelombang dari awal pembangkitannya. Kemudian efeknya itu adalah semakin panjang jarak fetnya, maka tinggi gelombang juga akan semakin besar. Namun pengaruh angin juga tidak terlepas dari ini. Kenapa? Karena angin juga berpengaruh terhadap tinggi gelombang. Karena semakin kuat tiupan angin, maka gelombang yang dihasilkan juga semakin tinggi. Pergerakan gelombang pada perairan dangkal akan melambat di bagian bawah saat berbatasan dengan perairan. Setelah kita mengetahui apa sih itu arus dan juga gelombang, kita sudah tahu bahwa mereka itu merupakan salah satu bentuk atau fenomena pergerakan air, dan mereka itu sama-sama terjadi di laut dan melibatkan air. Namun ada perbedaan di antara mereka keduanya. Yang pertama itu, gelombang itu merupakan pergerakan air laut yang dilakukan secara mendatar atau naik turun saja, dan dia tidak membawa massa air. Sedangkan arus itu adalah perpindahan
massa air atau perpindahan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bedanya bahwa kalau arus dia itu membawa massa air atau berpindah, sedangkan gelombang massa airnya itu tetap dan dia hanya naik turun saja. Kemudian yang kedua faktornya, kalau gelombang itu dia itu dipengaruhi oleh angin yang dipengaruhi oleh tiupan angin, kemudian kecepatan angin yang berada di wilayah tersebut, atau luas permukaan yang terkena dampak dari angin. Jadi faktor utamanya itu adalah angin, sedangkan gelombang faktornya itu adalah salinitas, suhu, dan angin juga. Dan faktor terakhir itu bisa terlihat secara kasat mata karena perbedaannya itu di tempat terjadinya. Kalau gelombang itu dia itu terjadi di permukaan air laut, sedangkan arus dia itu berada di bawah permukaan. Jadi kalau gelombang itu dapat kita lihat seperti gulungan air atau kita sebutnya itu ombak, sedangkan arus itu dia itu pergerakan air yang terjadi di bawah. Jadi ini tuh membedakannya itu di caranya. Kenapa? Jika ada barang yang terseret ke lautan ataupun dari lautan itu ke darat, itu tuh bukan disebabkan oleh gelombang, namun disebabkan oleh arus laut tadi. Maka jadi selama ini kita itu memiliki perspektif yang salah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa yang menyeret itu adalah gelombang. Sebenarnya dia itu nggak salah apa-apa. Yang menyeret atau yang menyeret barang itu sebenarnya adalah arus laut dalam. Oke. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.